Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, kekasih Allah, Nabi yang kita cinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa selalu bersalawat kepadanya, kelak di yaumil mahsyar itulah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan tentunya Bapak Ustaz yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita bersama-sama. Kemudian juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz untuk mengambil keberkahan, marilah kita memulai acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah salat fardhu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang datang akan menyebabkan kita semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai ladang amal ibadah untuk bekal dan persiapan menyongsong hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung salam jagat raya. Walaupun dia manusia tapi tak seperti manusia pada umumnya. Basyarun laisa kal basyar. Memang dia manusia tapi tak seperti kita pada umumnya. Secara kualitas sedikit pun Nabi tak sama dengan kita. Dia punya keringat, kita punya keringat, tapi keringat yang wanginya kasturi. Kalau keringat kita cium aja sendiri. Dia punya ludah, tapi ludahnya obat, ludah kita tak apa namanya. Dia punya namanya itu fisik yang luar biasa. Apapun yang keluar dari tubuh Nabi itu tak ada najis, semua suci. Bahkan pada Nabi ketika dia berbekam, lalu dipanggilnya Zubair bin Awam, ya Zubair, ya Rasul, ini darah bekamku tolong buang. Datang Zubair, dibawa darah Nabi itu keluar, tapi mohon maaf bukan dibuangnya, dia masukkan ke dalam mulutnya, dia minum. Ketika itu dia sampai ke Rasul, Rasul tanya, ya Zubair, kemana kau buang darahku? Kepada tempat yang takkan mungkin ada orang mendapatkan, ya Rasul. Kemana? Ke dalam tubuhku. Karena dia yakin kalau darah Nabi ada pada tubuhnya, pasti diharapkan neraka untuknya. Tak usahkan darah, kulit saja. Seperti ada orang yang minta kisos, engkau pernah pukul aku ya Rasul,
Tapi ketika kau pukul aku dalam kondisi gak punya pakai, gak pakai baju, tolong buka baju Rasul biar aku bisa cambuk. Silakan dibuka Nabi baju. Udah mendekat, dicampakkannya cambuk itu di peluknya Nabi. Kata Nabi, ini ahli surga. Kenapa Rasul? Siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku diharamkan Allah neraka untuknya. Maka beruntunglah yang dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad. Tentulah para zuriatnya itu mengalir darah Nabi di situ. Hari ini Allah pertontonkan kepada kita semua. Siapa yang bisa menggerakkan lebih 3 juta 4 juta orang dari malam sampai pagi mengumuni namanya bandara? Itu nggak ada diminta datang semua. Siapa yang bisa menghadirkan sebanyak itu? Yang menguasai seluruh hati manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah mereka juga namanya tak yakin akan kebenaran Allah? Masihkah mereka masih bina para ulama yang tidak pernah cari jabatan, tidak pernah korupsi, tidak pernah namanya itu melakukan namanya tindak pidana yang lain, nggak pernah namanya campur, selalu menjaga kehormatan? Wah, jadi ini menunjukkan hari ini Allah pertontonkan belum pernah ada di Indonesia orang seperti ini datang disambut luar biasa. Bukan dia kaya, rumah di gang sempit, tapi sambutan luar biasa. Bukan aparat, tapi umat yang datang dari segala penjuru. Jumlahnya kalau kita lihat tadi lebih 3 juta, berkerumun luar biasa. Itu artinya yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Dimuliakannya siapa yang dikehendakinya dan dihinakannya siapa yang dikehendakinya. Yang mulutnya berkuar-kuar kemarin, bisa nggak dia datang seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Bukan masalah kita, ini masalahnya Allah. Allah yang buat seperti itu, Allah yang menghadirkan, Allah pula yang membuat sepi. Maka kepada kita harus dituntut betul-betullah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendapat jabatan saja pakai nama Allah, udah dapat jabatan hilang Allahnya. Ini kan bahaya betul. Dilantik pakai sumpah nama Allah, udah dilantik lupa semuanya. Kita doakanlah semua para pejabat semuanya senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah dalam hati Allah, tentulah bukan itu mau kita bahas. Itu kan ada kaji umum itu, hanya namanya pemanasan saja supaya tidak agak ngantuk sedikit. Maka hari ini kita sambung kaji kita masih dalam bab masalah wudu. Rukun sudah, yang sunat sudah. Hari ini kita tidak bicarakan hal yang membatalkan wudu. Kadang-kadang bertanya-tanya hati, batal nggak wuduku nih ya? Oh tadi ngantuk-ngantuk gini, batal nggak wuduku ya? Kita dimakan donat pula, aku batal nggak wuduku ya? Maka pada kesempatan ini mari kita kaji tentang hal yang membatalkan wudu. Sebenarnya yang membatalkan wudu itu tak banyak, 4 saja. Ada 4 hal yang membatalkan wudu itu. Apa yang pertama? Tayakkunu khurujus syai'in. Yakin ada yang keluar sesuatu. Ghairi maniyatin ainan kana awrihan. Ada keluar sesuatu dari 2 jalan, muka dan belakang, baik wujudnya air atau wujudnya riyah, namanya angin. Wujudnya juga namanya benda padat. Di luar muka dan belakang, kecuali mani. Jadi kalau mani keluar bukan hanya wudu yang batal, langsung dalam kondisi hadas besar. Karena kalau wudu yang batal cukup diselesaikan dengan wudu lagi. Tapi kalau mani yang keluar nggak bisa dengan wudu menyelesaikannya, wajib dengan mandi. Jadi kalau maaf ya, kalau orang berhadas besar, baik itu sebabnya air, sebabnya nifas, sebabnya keluar sperma, sebabnya mimpi sampai keluar sperma, hubungan badan, mohon maaf, ini kondisi hadas besar, tak dilarang wudu, silakan wudu. Tetapi perlu dipahami, wudunya itu sikit pun tidak berpengaruh pada hadasnya. Jadi dipahami ya, jangan salah paham. Ustaz, katanya kalau berhadas besar nggak boleh wudu. Boleh, silakan aja wudu. Tapi perlu kita yakini, wudu yang kita lakukan dalam kondisi kita berhadas besar sedikit pun tidak mengurangi hadasnya itu. Kalau sempat berhadas besar, wudu dia, wudunya mengurangi sedikit hadasnya,
sampai 20 kali wudhu selesai semua. Maka orang berhadas besar 1 juta kali pun dia wudhu, tak terangkat hadas besar itu. Jelas ya? 1 juta kali pun dia berwudhu, tidak terangkat hadas besar itu. Hadas besar itu hanya terangkat dengan namanya mandi. Buka surah An-Nisa ayat 43. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Janganlah orang-orang yang berhadas besar menghampiri masjid, sekedar duduk di teras pun nggak boleh. Ini yang kita buka. Sepakat ulama mazhab yang berhadas besar, mau dia haid, mau dia nifas, mau dia namanya dalam kondisi hubungan suami istri, mau namanya mimpi keluar sperma, selama dia berhadas besar, duduk di teras aja nggak boleh. Bukan di halaman ya, di terasnya. Teras itu kayak itu kan teras itu kan tempat sholat ya. Kalau ini nggak muat, dari ke situ nyambungnya. Di situ pun nggak boleh, apalagi masuk. Ada pula yang bilang, Pak Ustaz, katanya kalau orang haid boleh masuk masjid asal pakai apa? Yang pakai penutup itulah Pak Ustaz. Yang dilarang masuk masjid orang haid itu Ustaz, karena takut darahnya jatuh. Ingat ya, ingat itu sebab ya. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, tentu ada sebab ya, ada sebab. Sekarang pertanyaannya, An-Nisa 43 ini, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Janganlah orang junub menghampiri masjid sampai dia mandi. Nah, pertanyaannya sekarang, orang yang berhadas besar, mau haid mau nifas, itu dilarang masuk masjid, sebabnya apa? Maaf, sebab takut darah jatuh, ataukah terlarangnya dia sebab kondisinya hadas besar? Yang mana nih? Kira-kira kalau pakai tadi sebab hadas besar, bukan karena takut darah jatuh. Ini kadang-kadang cara berpikir salah. Bukan semua mazhab 4 itu tetap mengharamkan wanita haid masuk ke dalam masjid. Bukan karena takut darahnya jatuh, kondisinya berhadas besar. Mana buktinya? Itu kata Allah, hatta taghtasilu, sampai kau mandi. Mandi itu apa? Mengangkat hadas besar. Berarti sebab dilarang hadas besarnya, bukan spermanya, bukan darah kotornya itu yang keluar, tetapi hadas besar. Itu perlu kita pahami. Kadang-kadang banyak, masih banyak berpaham kayak begitu. Dia tilawah Quran tak dibacanya, bagaimana sesungguhnya larangan itu. Jadi di situ ya, karena kondisi. Ada pula lagi yang bilang, itu Ustaz, di zaman Nabi dilarang wanita haid masuk masjid. Kan dulu belum ada namanya softtek Pak Ustaz. Sekarang udah ada, apa nggak apa-apa. Saya tanya mana, softtek itu apa? Maaf, softtek itu apa? Salah Bu, salah. Kalau dibilangnya di zaman Nabi tidak ada softtek, betul. Softtek itu merek, Laurier, Cem, Wing, softtek, betul kan? Itu. Tapi kalau ditanyanya, apakah zaman Nabi perempuan kalau pakai pembalut atau tidak? Dia pakai. Jadi kalau merek softtek pasti nggak ada lah. Jelas ya? Ini kadang-kadang orang, itu cuma merek saja. Zaman Nabi itu nggak mungkin perempuan haid nggak dibalut. Jadi kalau kata dia, zaman Nabi itu nggak usah karena belum ada softtek, itu pemikiran yang keliru. Karena zaman Nabi tentu ada pembalut, tapi mereknya mungkin nggak sama kayak sekarang, kualitas mungkin nggak sama kayak sekarang. Makanya bukan karena itu Nabi larang, sebab dalam ayat ini terlarangnya karena kondisi junuban. Tapi Ustaz, di situ kan tak ada dikatakan Allah haid, yang ada kan kata junub, junuban. Makanya kita belajar ilmu bahasa. Wala junuban, tidak ada junub. Junub di situ, apakah dia itu namanya sebab atau kondisi? Kondisi.
Makna kondisinya adalah orang yang berhadas besar. Kalau sebab berhadas besar kan banyak, bisa haid, bisa kena nifas, bisa kena hubungan badan, bisa kena mimpi keluar sperma, itu sebab semua. Allah tidak mencantumkan dalam ayat itu sebabnya, tapi Allah melarang kondisinya. Apapun sebabnya, kalau kondisinya berhadas besar, tidak boleh masuk masjid. Selesai, betul kan? Jadi Al-Quran tidak bertele-tele, tidaklah orang haid, tidaklah orang nifas, tidaklah orang-orang yang baru berumah dan nggak kayak gitu kan. Cukup satu dikenakan, tidaklah orang berhadas besar. Titik. Apapun sebab hadas besarnya tak peduli. Yang penting kondisinya berhadas besar, tidak boleh masuk masjid kecuali melintas terpaksa. Contoh, itu rumah dia, nggak ada jalan menuju rumahnya ke situ kecuali lewat masuk masjid. Kan ada jalan, maka illa abiri sabil, kata Allah, kecuali cuma melintas. Siapa contoh? Aisyah. Jadi Aisyah itu kalau ada hadisnya dia hai masuk masjid, memang betul rumah Nabi itu sama Masjid Nabawi kan gempet. Makanya Aisyah kalau mau masuk rumah terpaksa lewat masjid tadi. Jadi di situ artinya kalau dia cuma melintas tidak dipermasalahkan. Yang dilarang itu berdiam, berhenti, duduk di masjid dalam kondisi hadas besar. Jelas ya? Nah, jadi kalau begitu batal wudu sebab apa? Sebab keluar sesuatu, cairan atau namanya bentuk gas atau angin, ataukah namanya itu seperti namanya padat, berarti kotoran ya. Maka kalau keluar muka dan belakang itu membatalkan wudu. Nah, misalkan lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim, cuma sedikit Pak Ustaz, batal, nggak ada masalah. Mau sedikit mau banyak, yang penting keluar, batal wudu. Ustaz, iya. Kalau cuma suara yang keluar tapi zat yang nggak keluar, bagaimana? Sering gak itu? Sering tuh kalau subuh, kalau angin nih kadang-kadang mau dia jalan kan, tapi dia belum keluar. Yang dikatakan keluar dua pintu ya, pintu depan sama pintu belakang. Mau angin tuh jalan-jalan ya ke kubur, ke pipi apa nih? Pipi bokong ya. Dia cuma jalan, belum keluar. Itu tidak batal wudu. Di perut kita nih, angin jalan, bunyi, wah, ada tuh, pernah kan? Itu belum batal wudu. Karena yang dikatakan batal keluarnya. Kalau nggak ada keluar, tidak batal. Mau ada nggak ada suara, kalau keluar batal. Nggak ada suara Ustaz, tapi keluar ya batal lah. Nah, jadi disini kan bukan kena suara ya, keluar dari depan, dari belakang, tempat keluar itu keluar, maka itu membatalkan wudu. Termasuk mohon maaf, ini mohon maaf ya. Kalau bicara fikih, mohon maaf jangan dipikirkan porno ya. Ini kalau bicara fikih belak-belakan di sini. Kenapa belak-belakan? Supaya jangan salah paham. Nah, ini mohon maaf. Orang baru berhubungan suami istri, maaf ya. Nah, mandi. Siap mandi? Udah maaf ya. Netes lagi sperma itu jatuh. Nah, bagaimana tuh? Hukum uduknya batal, tetapi dia tidak wajib mandi. Kenapa? Maaf, sperma yang jatuh itu adalah sisa daripada punya suaminya yang belum keluar semua. Artinya maaf ya, dia tertahan di situ, ketika sudah berdiri jatuh. Itu pernah kejadian. Maka di situ hukum wudu dari yang batal, tapi tak wajib mandi. Kenapa? Karena sperma keluar pasti dengan rangsangan. Gak mungkin sperma keluar tanpa rangsangan. Tidur bosan, kena tidurnya ada rangsangan, maka keluar kan. Maka maaf ya, yang keluar dari kemaluan kita 4. 1 disebut baul. Baul itu maknanya air seni. Yang kedua disebut dengan mazi. Mazi itu cairan jernih keluar karena ada rangsangan. Nah, gitu ya. Kalau dalam bahasa terletak pelicin namanya. Yang ketiga
ada disebut dengan waqi. Waqi itu, maaf ya, bentuknya, zatnya mirip kayak sperma, agak kental, agak namanya kayak adonan juga, tapi dia keluar karena kecapean. Contohnya orang berjalan panjang, capek, maaf ya, dia buang air kecil. Ketika siap buang air kecil, sudah selesai air seninya keluar itu namanya waqi. Nah, yang keempat baru disebut dengan namanya maniun, sperma. Itu juga keluarnya dengan rangsangan. Jadi kalau namanya mazi keluar, air seni keluar, waqi keluar, tidak wajib mandi, tapi zatnya najis. Air seni zatnya najis, mazi zatnya najis. Mohon maaf ya, anak-anak muda, hati-hati anak muda kadang-kadang, maaf ya, naik kereta boncengan sama cewek, mohon maaf ya, sentuhan pula, naik kereta Ninja Warrior, lengket pula kayak lem setan. Ada kan rangsangan? Ada. Biasanya maaf, kalau muncul rangsangan keluar kayak apa? Lendir sikit putih, jernih, itulah waqi. Kena kepakaiannya tidak bisa dibawa sholat, itu najis, tapi dia tak wajib mandi. Amin. Nah, atau bapak capek mungkin nanti ke Gunung Sibaya, turun buang air kecil, habis itu keluar dia cair kental, itu namanya waqi, itu najis, tapi tidak wajib mandi. Air seni keluar, itu najis, tapi tak wajib mandi. Tapi kalau sperma terbalik, dia zatnya nggak najis, suci. Sperma itu suci, makanya kita semua nggak dibilang najis, sebab manusia diciptakan Allah setelah Nabi Adam mahin, dari air yang terpancar, itulah sperma. Kalau air sperma itu najis, berarti semua manusia ini najis ini. Kalau najis tak bisa disucikan, tapi kalau bernajis bisa disucikan. Beda kan ya? Kalau najis tidak bisa disucikan, tapi bernajis bisa disucikan. Air seni mana bisa disucikan kalau keluar? Tapi yang terkena air seni, yang bernajis, yang terkena itu dibersihkan, itu bisa. Nah, jelas ya? Jadi kalau begitu, bagaimana Ustaz? Tadi yang keluar dari sperma, sisa yang keluar, setelah dia mandi wajib, udah berwudu, dia mau sholat, keluar sisa lagi, maka bersihkan itu, tinggal wudu, lanjutkan sholat, tidak wajib mandi. Maka kata Nabi, sunat ya, mohon maaf, kata Nabi, kalau kita usai berhubungan suami istri mau mandi, sunat hukumnya buang air kecil dulu. Kenapa Ustaz? Supaya yang tersisa itu keluar. Dengan dorongan air seni dia keluar, sehingga tak lagi bersisa. Maka disunatkan kalau mau mandi mandi wajib, sunat dulu ayo, sebelum berwudu, sunat dulu buang air seni. Udah bersihkan, baru wudu. Itulah tata cara dalam mandi junub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, batal hukum wudu adalah disebabkan namanya itu zawal akli, hilang akal. Hilang akal itu batal wudu. Hilang akal 4 sebab. 1, hilang akal karena gila. Maaf ya, makanya orang gila itu kalau sholat secara hukum syar'i dia nggak sah. Kenapa? Karena wudunya nggak sah. Karena orang yang gila wudunya batal. Tapi kalau ada orang gila sholat, jangan dilarang, biar aja. Kadang-kadang terbalik-balik, yang gila mau sholat, yang nggak gila nggak sholat. Kadang-kadang kurang ajar juga, yang gila ke masjid, yang tak gila ke warung. Takut awak yang gila ini siap dari masjid datang dari warung, wah apa? Aku aja gila ke masjid, wah kok nggak gila, kok nggak ke masjid, wah siapa kita lebih gila nih, wah? Itu contoh kadang-kadang, itu nggak gila kan? Memang nggak sah dia, puasa pun dia nggak sah, karena gila. Tapi biarkan saja. Yang kedua, sebab hilang akal itu adalah karena namanya pingsan.
atau kena ayat. Orang kena ayat menggelupur-gelupur batal wudhunya. Hilang akal. Yang ketiga dikatakan hilang akal itu adalah apabila dia namanya itu mabuk. Makanya orang mabuk itu enggak sah salatnya. Kan pernah zaman Nabi ada yang mabuk sholat sampai mutar-mutar bacanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Putar terus. Untung gak ada anak-anak lewat. Sepanjang ada apa lakumkan aja, lakum dinukum waliyani. Jadi ini menunjukkan bahwasanya di situ karena mabuk nggak bisa berpikiran jernih sehingga batal hukum sholat. Kalau ada orang mabuk mau sholat, hilang dulu mabuknya, suruh dia duduk baru sholat. Ya. Yang keempat, sebab hilang akal itu adalah karena tidur. Makanya orang yang tidur batal wudu. Faman nama falyatawaddo, hadis Bukhari Muslim. Siapa yang tidur maka hendaklah dia itu berwudu. Siapa yang tidur hendaklah berwudu. Apa tanda orang tidur? Sudah nggak tahu lagi kanan kirinya, terpulas dia, itu disebut tidur. Tapi kalau orang ngantuk itu belum batal. Ngantuk dia terpecah, tapi masih dengar dia suara-suara di luar, walaupun dia nggak ngerti, itu masih ngantuk. Maka orang ngantuk tak batal wudu, cuma sunat wudu lagi. Tapi wudu yang pertama tak batal, memperbarui wudu. Jelas ya? Jadi itu nak hilang akal. Kalau lah tidur, yang dikatakan batal tidur, maaf ya, tidur yang terbujur. Tidur yang terbujur itu batal wudu. Kenapa Ustaz? Karena mata ini kata Rasul pengikat dua pintu. Mata ini pengikat dua pintu. Selagi mata ini terbuka belum tidur, kita tahu yang keluar muka dan belakang. Tapi kalau mata ini sudah terpejam, kita tak akan tahu lagi yang keluar muka dan belakang. Ketika dia namanya tergeletak, terletak, itu kalau ada angin keluar aja dia, itu batal. Kecuali orang tidur dalam kondisi duduk, kayak gini, dan tidak bergeser bokongnya, tak batal wudhunya walaupun dia ngorok. Kenapa? Karena kalau begini dia duduk, tak bergeser bokong, gak akan bisa angin keluar. Mohon maaf ya, kalau kita lagi buang angin, duduk kayak gini, bisa buang nggak? Bisa. Gimana cara bisa buang? Nggak goyang kanan, goyang kiri. Maka saya kadang-kadang kalau yang goyang kanan, goyang kiri, saya tadi di buang angin. Sama naik kereta. Kita kalau naik kereta, orang yang saat buang angin pasti rasa dia. Itu lagi buang angin dia. Jadi kalau nanti naik kereta situ nampak kita yang lasa-lasa dulu kan, biasanya buang angin. Kalau gini aja, terbuang itu, tenang aja kan, tenang. Makanya kalau kita duduk tidur ngorok gitu, nggak batal, kena bokong belum bergeser. Kalau sempatnya jatuhnya begini, berarti bokong nggak lagi cecar nanti, maka di situ batal wudhunya. Dan yang ketiga, apa yang membatalkan wudhu? Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan ini ya, ini punggung tangan. Maaf ya, laki-laki tersenggol kemaluan dengan ini nggak batal. Tapi kalau telapak tangan yang kena tanpa alas langsung kena batal wudu. Telapak, baik kemaluan kita atau kemaluan orang ataupun kemaluan yang lepas. Jangan gampang ya. Baik kemaluan kita atau kemaluan orang atau kemaluan yang lepas. Contoh punya orang, anak kita pipis udah,
awak cepoi pakai tangan, awak duduk gini kena batal. Jadi kalau pakai itu kalau pakai ini tidak batal tapi tersiksa. Ini kan nyala tuh, memang nggak batal tapi tersiksa tuh. Tapi kalau pakai telapak tangan batal. Nah, termasuk maaf orang meninggal, kita udah duduk tersentuh kita kemaluannya pakai telapak tangan batal. Karena yang mana telapak tangan? Maaf. semua dari ini ujungnya Ujung jari-jari ini pun itu juga. termasuk, iya. Jadi dari sini sampai sini. Jangan pemahaman nanti ini. Enggak, gini ya. Kalau dari sini enggak ya? Nah, semua dari ujung ya, ujung sini terus semua. Ya. Jadi kalau kita ada jenazah terpegang kita kemaluannya, kita udah beruduk batal. Dan kemaluan yang lepas. Apa yang lepas? Ada contoh maaf. Rumah kita dekat jalan besar. Anak muda naik ninja warrior, balap, hancur, tabrak kambing sama tronton, hancur. Kemaluannya putus, terbang pas depan rumah kita. Kan contoh kita bisa kan? Bisa kejadian. Awak mau ke masjid, bukan pintu, apa ini? Awak pegang batal. Betul kan? Itu yang nabrak ke jalan tuh, yang turun jalan tengah, ada kan? Yang dikutip-kutip tuh, yang tabrak di jalan, batal. Mau lepas atau tak lepas, punya awak, punya orang, kemaluan itu batal. Tidak termasuk kemaluan binatang. Nah, dalam hal ini yang dikatakan kemaluan manusia, bukan binatang. Datang apa ada kecuali binatang. Ini yang dikatakan batal kemaluan manusia. Nah itu batal. Maaf ya, kalau laki-laki, ini mohon maaf, kalau laki-laki seluruhnya model ujung-ujung kena. Kalau perempuan, hati-hati, mohon maaf ya, perempuan mana yang dikatakan batal itu? Tempat keluar itu. Kalau pinggir kanan kiri, maaf ya, dikatakan tersentuh gini, itu nggak batal. Tempat keluarnya itu. Ini yang batal dua, muka belakang, pipi bokong kita tanpa alas kita ginikan, itu nggak batal. Tapi lubang tempat keluar itu pakai satu jari begini, batal dulu. Jelas ya, tempat keluarnya. Tapi kalau pipinya enggak, termasuk rambut yang ada di situ tidak membatalkan wudu. Maaf ya, terkena rambutnya, telapak tangan ini, bukan kepada kemaluannya, pada rambutnya saja, itu tak batal wudu. Tapi kemaluan itu yang batal. Mau kita aja benar, selama antara ini sampai sini ya, tempat keluar sesuatu. Kalau perempuan muka dan belakang batal, laki-laki muka dan belakang juga. Tempat keluarnya itu yang membatalkan wudu. Kira-kira jelas ya? Jelas. Yang terakhir, yang keempat, batal hukum wudu apabila itu persentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa alas. Persentuhan kulit dengan kulit, contoh yang ini kulit disentuh, nggak pakai alas, batal. Ini alasnya, gini, yang kena kan kain, ini nggak batal. Yang dikatakan batal persentuhan kulit dengan kulit, laki perempuan yang bukan mahram. Artinya orang ini tidak diharapkan nikah kepada dia. Ya, tanpa alas batal, baik menyentuh ataupun disentuh ataupun tersentuh. Contoh ya, kita pegang, itu menyentuh namanya batal. Kita lagi suami sholat, lagi sujud, istri jalan, nggak sengaja tersenggol istri, kaki suami yang lagi sholat, tersenggol pakai kaki istri, ada nggak kulit dengan kulit? Ada nggak? Batal hukum sholatnya. Kenapa batal? Karena wudunya sudah batal. Jadi Pak Ustaz, suami istri itu batal wudu,
perdebatan. Suami istri itu bukan mahram. Kalau suami istri mahram nggak boleh nikah. Tapi udah nikahnya suami istri itu bukan membuat mereka berdua mahram. Maaf ya, kalau sempat nikah membuat mahram tak boleh satu kamar. Paham? Kalau nikah membuat suami istri jadi mahram, apa nih mahram? Yang diharapkan untuk nikah. Apa nikah? Hubungan badan. Berarti kalau mereka mahram, haram hubungan badan. Makanya karena mahram itulah mereka disuruh nikah pakai akad halal. Tapi sebab dia nikah ada yang mahram. Siapa? Anak. Lagi mertua. Itu sebab pernikahannya. Jadi mahram ya, yang dikatakan mahram itu 3. Ada 3 sebab mahram. 1, mahram sebab hubungan darah. Anak, orang tua, abang, adik, kakek, cucu, ya kan? Paman, keponakan, itu ada hubungan darah. Maka mahram nggak boleh nikah. Suami istri ada hubungan darah. Suami istri, maka bukan mahram. Yang kedua, mahram sebab perkawinan. Nah, siapa dia? Siapa yang diharapkan kita menikahi? Kalau kita sudah menikah, mertua. Boleh nggak suami menikah sama istrinya dari mertua dan orang tua emak dari istri nikahnya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Udah nikah sama anaknya, maka itu mahram. Mahram sebab pernikahan. Terjadi mahram. Cerai pun orang tuh tetap nggak boleh karena sudah pernah menikah dengan anaknya. Termasuk anak tiri itu mahram itu. Janda punya anak perempuan, janda itu menikah sama seorang laki, maka anak janda tadi sama yang nikah sama emaknya jadi mahram. Kenapa mahram? Emaknya dinikahi. Masa pula emak udah dinikahi, anak juga boleh nikahi? Haram, haram ya. Kecuali belum madkhulan biha, belum terjadi hubungan badan. Janda punya anak, janda nikah dah. Termasuk menantu mahram sebab sudah nikah dengan anak kita. Enggak batal. Bapak salaman tak balas sama menantu perempuan tak apa, cuma tak batal. Teringatnya Ustaz, orang naik haji mahramnya ada suami sama istri. Suami istri enggak pernah dalam mahram. Kalau dia mau semekah, ada suami, ada siapa mahramnya? Nah gitu deh. Orang yang dicari mahram itu kalau nggak bawa suami, kalau nggak bawa suami, baru ditanya siapa mahram. Paham? Kalau pakai suami, dia nggak disebut mahram. Tapi kalau nggak ada suaminya, ditanya siapa mahramnya. Adiknya atau namanya? Kalau ada suami, otomatis sudah ada mahramnya. Nggak ada. Berarti halal Ustaz. Maksudnya bersentuhan pun tidak batal wudu. Di sini dikatakan Karena sudah memang otomatis mahramnya itu suami kan. tidak. Mahram itu artinya apa? Yang diharamkan hukumnya dinikahi. Bukan. Arti kata mahram, mahram itu diambil dari kata haroma. Haroma itu larangan. Mahram yang dilarang untuk dinikahi. Tapi suami istri tadi. Ya, makanya kenapa mahram mereka boleh nikah. Nikah itu cara bahasa al-wad'u, hubungan badan. Mahram itu haram hubungan badan. Kalau orang sudah menikah, maka yang menikah jadi mahram di dua ini, maka haram hukumnya hubungan badan. Karena mahram itu artinya yang diharamkan dalam syariat untuk dinikahi. Nikah itu secara bahasa artinya hubungan badan. Paham ya? Itu dia. Hati-hati nih, jangan salah paham ya. Jadi mahram yang kedua sebab perkawinan, menantu, mertua, apalagi termasuk anak tiri itu mahram, termasuk saudara kandung perempuan istri kita itu mahram muakkad namanya, mahram yang berbatas waktu. Contoh maaf ya, saya dengan adik ipar perempuan saya itu mahram, tak boleh saya nikah dengan dia sebab kakaknya
udah nikah ke saya. Maka dalam Quran haram hukumnya mengumpulkan dua saudara kandung menjadi suami istri. Kalau dua boleh kan? Boleh ya. Tapi kalau yang kedua, adik kandung istri kita atau kakak kandung istri kita, nggak boleh. Kecuali sudah putus pernikahan kita dengan istri kita itu baru boleh. Maka disebut mahram muakkad. Mahram yang ada waktunya. Selama ada pernikahan, ipar kita yang perempuan itu mahram, mana boleh kita nikahi. Tapi bila selesai pernikahannya, maka kita boleh menikahi. Kecuali mertua. Kalau mertua selamanya tidak boleh dinikahi. Kalau memang batal dulu dengan istri kita, berarti susah pelaksanaan haji sekarang. Oh iya. Bagaimanapun dalam situasi kita melaksanakan haji itu, kita nggak bisa lepas. Oh iya. Lain lagi kasusnya. Maka dalam kitab Al-Qum karangan Al-Imam Asy-Syafi'i ada kaidah al-masyaqqatu tadribu taisir. Kesulitan menyebabkan ada kemudahan. Tawaf itu wajib. Suci dalam tawaf wajib juga. Tapi tawaf nggak bisa kita kerjakan kalau kita itu masih ramai, pasti ada bersentuhan. Menunggu gak bersentuhan, ya gak tawaf-tawaf, terjadi permasalahan. Maka keluar kaidahnya, kesulitan menyebabkan ada kemudahan. Maka dalam hal itu tak batal wudunya disebabkan darurat. Jelas ya? Jadi pelaksanaan ibadah ini suami istri itu dalam keadaan darurat. Dia gak maksud apa? Darurat dalam arti kata tak bisa dicegahnya untuk gak bersentuhan. Menunggu gak bersentuhan, Pak. Menunggu gak bersentuhan, ya gak tawaf-tawaf. Sementara tawaf harus. Jadi di situ maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i alum ya, bukan alum. Katakan ketika tawaf laki perempuan bukan mahram bersentuhan tapi tidak untuk nafsu, terpaksa kena kondisinya, maka tak batal wudu. Maka ada istilah rukhsah. Apa rukhsah? Kemudahan. Itu terjadi kalau nggak ada jalan lagi. Kalau tak ada jalan, ada rukhsah, keringanan namanya, keringanan. Gitu ya Pak ya. Jelas? Jadi kulit dengan kulit ya. Yang ketiga tadi apa? Mahram yang sebab persusuan. Mahram sebab persusuan. Maknanya apa? Mak kita menyusui anak orang sampai 5 kali kenyang. 5 kali kenyang itu artinya apa? Nangis, disusui sampai kenyang diam, itu belum. Sampai 5 kali pernah disusui sampai kenyang, maka anak yang disusui sama anak ibu itu dikatakan saudara sesusuan. Maka mahramlah mereka, maka tak batal wudu. Tapi haram menikah, tak boleh menikah dengan satu susuan. Tak termasuk rambut ya, tak termasuk rambut. Suami pegang rambut di sini, sentuh gini rambutnya tak batal dulu. Karena rambut bukan kulit, di sini kulit dengan kulit. Suami sampai si boncengan yang kereta di peluk istri, pinggang suaminya. Kalau ada baju, tak batal karena ada alas. Yang batal kulit dengan kulit ketemu tanpa alas. Artinya termasuk batal menyentuh jenazah yang bukan mahram. Contoh maaf, suami meninggal, istri berziarah, boleh dicium istri itu suaminya, ya boleh. Orang suami ini bukan suami orang, boleh. Istri tak perlu diciumnya, maka yang batal untuk si istri yang hidup. Yang mati Ustaz, yang mati itu dah ghairu mukallaf, tak dibebani hukum. Sempat yang mati itu batal lagi wudunya, protes lagi ya. Kok jadi wudukan katanya, mana mau wudu lagi? Jelas ya. Dan di situ ada timbasannya kulit dengan kulit yang bukan mahram. Kalau mahram tidak membatalkan wudu. 4 inilah yang menyebabkan wudu kita menjadi batal. Wudu yang batal kalau tetap dipertahankan sholat, hukum sholat batal karena sholat wajib dengan berwudu atau bersuci.
minat kaji kita ya, masuk pulau bisa. Jadi tak sempat lagi buka tanya jawab. Nantilah pada pertemuan akan datang kita akan buka pertanyaan jawaban. Mari sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan maqbula wa dhunuban maghfura wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna